Meskipun hidup di abad modern, masih ada komunitas unik yang melestarikan tradisi dan budaya mereka. Masing-masing komunitas ini menonjol secara global karena karakteristik mereka yang berbeda, menjalani kehidupan yang jauh berbeda dari orang kebanyakan. Sebagai contoh, komunitas Afrika memiliki tempat yang signifikan dalam hal ini. Di Tanzania, yang terletak di Afrika Timur, terdapat sebuah suku yang disebut Hadza. Yang membuat suku ini unik adalah ketergantungan mereka yang terus-menerus pada berburu dan meramu untuk bertahan hidup, bahkan di era modern. Mereka tidak merasa terhubung dengan dunia modern dan terus menjalani gaya hidup suku leluhur mereka di wilayah Arusha, Tanzania. Arusha terletak di bagian utara negara ini, yang sebagian besar merupakan daerah pedesaan dan dipenuhi oleh satwa liar ikonik Afrika dan suku-suku lokal. Kehidupan modern di negara ini sebagian besar terkonsentrasi di ibu kota, Dodoma, yang terletak di wilayah tengah Tanzania, dan di kota-kota pesisir seperti Dar es Salaam dan Zanzibar. Suku Hadza mempertahankan cara hidup tradisional mereka dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar di sekitar Danau Eyasi sebelah barat Arusha. Dalam video ini, dengan bantuan pemandu Tanzania kami dan juru kamera lokal, kami akan menjelajahi satu hari dalam kehidupan suku Hadza. Mereka akan menunjukkan kepada kita alat-alat yang mereka gunakan untuk berburu, tempat mereka tidur, hewan yang mereka buru, dan bagaimana mereka menyiapkan makanan. Hari baru dimulai di pagi hari. Seorang anggota suku telah menyiapkan tempat tidur di bawah batu besar dan akan memulai hari dengan berburu. Meskipun menjalani gaya hidup kesukuan, suku Hadza berbicara dalam bahasa Swahili, bahasa nasional Tanzania. Mereka juga memiliki bahasa mereka sendiri, yang mereka sebut Hadzane, yang mereka gunakan di antara mereka sendiri. Sebagai contoh, Anda dapat mendengar bahasa mereka ketika mereka menyapa tim kami. Mereka berbicara dengan lantang dan sering menggunakan bunyi klik dan menjulurkan lidah untuk menyampaikan makna yang berbeda. Sementara kesan pertama kami terhadap mereka terbentuk, kami melihat bahwa sebagian dari mereka mengenakan jeans dan kaos oblong, seperti orang biasa. Jika kita melihat lebih dekat ke dalam gua, kita bisa melihat bahwa mereka melindungi diri dari hujan di bawah bebatuan ini, sehingga mereka bisa tidur dengan nyaman. Mereka juga menyimpan peralatan dan perlengkapan yang tidak ingin mereka basahi di dalam gua-gua ini. Termasuk di antaranya adalah tanduk binatang asli. Di masa lalu, mereka akan memisahkan kepala hewan yang mereka buru bersama dengan tanduknya dan memajangnya di tempat terbuka. Alasan mereka menyusun trompet dengan cara ini bukanlah untuk ritual keagamaan, melainkan untuk dijual kepada pengunjung dengan harga 50 hingga $100. Berkat media sosial, Hadza menjadi lebih terkenal akhir-akhir ini, yang telah meningkatkan jumlah pengunjung mereka. Jika Anda ingin merekam mereka selama sehari, Anda harus membayar mereka secara langsung. Jika Anda tidak ingin mengambil risiko ditembak dengan panah, Anda harus membayar mereka. Ini dia yang lainnya. Pemburu Hadza ini telah menyiapkan busurnya dan mengorganisir orang-orang untuk pergi berburu. Suku Hadza bukanlah komunitas yang besar. Mereka hidup dalam kelompok-kelompok yang terdiri dari 20 hingga 30 orang. Setiap kelompok memiliki keluarga sendiri dengan istri, suami, dan anak-anak. Beberapa keluarga tinggal di tempat penampungan batu, sementara yang lain membangun tempat tinggal sementara dari ranting-ranting pohon. Tidak ada kepemimpinan suku atau struktur hierarki yang mapan di dalam komunitas. Mereka membuat semua keputusan yang berkaitan dengan siklus hidup mereka melalui kesepakatan bersama, dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Mereka hanya menunjukkan rasa hormat yang lebih besar kepada orang yang lebih tua dan mendengarkan nasihat mereka. Berburu, cara utama mereka untuk bertahan hidup, adalah sesuatu yang mereka lakukan hampir setiap hari. Meskipun mereka telah beradaptasi dengan alam liar semaksimal mungkin, mereka mengandalkan bantuan anjing ketika kemampuan berburu manusia gagal. Anjing-anjing ini dibesarkan oleh suku Hadza dan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup mereka. Pada dasarnya, ada hubungan simbiosis yang terjadi di sini.
Anjing-anjing dengan indera penciuman mereka yang tajam mendeteksi aroma yang tidak terlihat oleh manusia sehingga memandu perburuan. Suku Hadza kemudian mengamankan mangsanya dan sebagai hasilnya baik anjing maupun suku Hadza berkembang melalui upaya perburuan kolaboratif ini. Kelompok berburu Hadza umumnya terdiri dari setidaknya 5 orang dan jumlah anjing yang mereka bawa sebanding dengan ukuran kelompok seringkali mencapai 5 ekor. Sebelum berangkat berburu, mereka menunjukkan kepada kami busur dan anak panah mereka. Mereka membuat berbagai jenis anak panah untuk hewan yang berbeda. Beberapa anak panah tipis dan tajam, sementara yang lain tebal dan lebih tajam. Untuk hewan yang lebih kecil seperti babon, panah tipis bekerja dengan baik. Untuk hewan yang lebih besar seperti babi hutan dan rusa, diperlukan anak panah yang lebih tebal dan tajam. Terkadang, mereka menempelkan resin beracun dari pohon dan tanaman ke anak panah. Hal ini memastikan hewan tersebut mati dengan cepat, sehingga perburuan menjadi lebih mudah. Busur mereka biasanya setinggi orang dewasa, yang memungkinkan anak panah yang mereka luncurkan menjangkau jarak yang lebih jauh. Busur yang lebih pendek, lebih ringan, tetapi memiliki jangkauan yang terbatas, sehingga Hadza sebagian besar menggunakan busur yang panjang. Mereka pun memulai perjalanan, dan sebuah kelompok kecil mulai mencari makanan untuk sarapan. Untuk sarapan, masyarakat Hadza umumnya mengonsumsi madu yang dipanen dari lebah yang bersarang di lubang pohon. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah pohon dan memeriksa apakah ada sarang lebah di dalamnya. Jika mereka menemukan sarang lebah yang besar, mereka tidak pernah menyia-nyiakan madu dan mengambilnya untuk mereka sendiri. Jangan kira suku Hadza hanya makan daging. Mereka juga menikmati buah-buahan liar dan tanaman bergizi yang mereka kumpulkan dari alam. Selain itu, mereka memperoleh sejumlah besar energi dari madu alami yang mereka peroleh, dan madu dianggap sebagai salah satu makanan yang paling disayangi. Namun, kali ini mereka sedikit kecewa karena tidak menemukan madu di pohon tersebut. Kemudian, mereka mulai berjalan lebih dalam ke dalam hutan bersama juru kamera kami. Jika mereka tidak ingin kelaparan, mereka harus mencari mangsa untuk keluarga dan anjing mereka. Penting juga untuk dicatat bahwa meskipun suku Hadza mempertahankan eksistensi menetap di wilayah mereka, mereka melakukan migrasi musiman ke daerah yang lebih produktif selama musim buah. Tidak mungkin gak akan menemukannya di area yang sama sepanjang tahun. Saat kami terus berjalan melewati pepohonan, cabang-cabang hijau yang rimbun membawa rasa damai. Ketika kami sampai di sebuah area terbuka, kami disambut oleh sebuah danau. Suku Hadza memenuhi semua kebutuhan air mereka dari danau alami seperti ini. Jika tidak ada yang mengebor sumur untuk mereka, mereka tidak punya pilihan selain mengandalkan sumber air alami. Mereka menggunakan air danau ini untuk mandi dan minum. Kadang-kadang mereka bahkan meminum air berlumpur tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir tentang mereka. Tubuh mereka telah mengembangkan kekebalan terhadap lingkungan liar dan jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Sebagai contoh, lihatlah kelompok yang terdiri atas 3 orang ini. Mereka menemukan genangan air kecil yang terlihat sangat kotor dan berlumpur. Meskipun demikian, suku Hadza mencuci tangan dan wajah mereka dengan air ini dan bahkan meminumnya. Jika tidak ada danau atau sungai di dekatnya dan mereka membutuhkan air, mereka akan menggali tanah. Mereka mengambil tongkat tipis dan menancapkannya ke tanah. Jika mereka merasakan adanya kelembapan, mereka menggali area tersebut dengan tangan dan wadah logam untuk menemukan air. Kembali ke perburuan, kelompok yang kami ikuti menemukan lubang pohon lain sekitar 1 jam setelah berangkat. Lubang ini lebih besar dari yang sebelumnya, dan kali ini mereka dapat mengambil madu yang dihasilkan oleh lebah. Tampaknya mereka telah mengumpulkan hadiah yang bagus kali ini. Saat mengambil madu dari pohon, mereka tidak menggunakan sarung tangan sama sekali. Orang-orang Hadza menunjukkan keberanian yang luar biasa dalam hal sengatan lebah dan dengan mudahnya membenamkan tangan kosong mereka ke hampir semua hal. Mereka memakan madu bersama dengan sisirnya, tidak peduli apakah ada lebah di atasnya. Sebagai contoh, ini menunjukkan perjuangan kelompok lain untuk mengumpulkan lebah dari pohon. Yang paling berani di antara mereka memasukkan tangannya ke dalam sarang lebah
dan memberikan sarang madu kepada teman-temannya. Para Hadza yang memulai hari mereka dengan berkumpul di pagi hari, memutuskan untuk beristirahat sekitar tengah hari dan kembali ke kamp mereka. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan kelompok berburu dan meramu lainnya di kamp. Area pertemuan dan peristirahatan Hadza biasanya berada di bawah pohon-pohon besar dan tua. Pohon-pohon besar ini memberi mereka tempat teduh untuk beristirahat dan berkontribusi pada sosialisasi suku. Untuk saat ini, mereka berhasil sarapan dengan madu lebah. Namun, mereka akan lapar lagi pada malam hari. Jadi mereka akan beristirahat sejenak dan kemudian bekerja untuk berburu hewan yang lebih besar. Sementara mereka beristirahat sejenak, izinkan saya menunjukkan tenda terdekat. Sebagai contoh, tenda ini yang terbuat dari ranting-ranting pohon yang kokoh adalah milik keluarga Hadza. Di dalamnya, seorang wanita, seorang pria, dan anak-anak mereka tinggal. Tenda-tenda ini cocok untuk musim panas, tetapi bocor saat hujan lebat. Badai pasir atau angin kencang dapat dengan mudah menghancurkan tempat penampungan kecil ini. Seorang warga Hadza menunjukkan bagaimana mereka tidur di dalam rumah mereka. Interiornya tampak cukup teduh, namun mereka tidak memiliki bantal atau tempat tidur yang sebenarnya. Tampaknya mereka tidur di atas terpal putih. Sementara para pria sibuk berburu dan meramu, para wanita dan anak-anak seringkali menghibur para wisatawan. Sebagai imbalan untuk menghibur wisatawan, mereka mendapatkan uang yang membantu suku ini bertahan hidup. Mereka menari bersama turis atau menjual kerajinan tangan. Selain itu, perempuan dan anak-anak memiliki tanggung jawab penting lainnya. Mereka mahir dalam melacak dan menggali umbi-umbian seperti bit, kentang, dan wortel. Umbi-umbian ini, yang mereka kumpulkan dari hutan, berfungsi sebagai sumber serat makanan yang penting, dan tanggung jawab pengumpulannya terutama dipercayakan kepada perempuan dan anak-anak. Misalnya, saat para pria beristirahat, mari bergabung dengan para wanita dan anak-anak dalam sebuah perjalanan. Mereka membubarkan kemah dan masuk ke dalam hutan bersama anak-anak, dan kami mengikuti di belakang mereka. Saat mereka berjalan menuju area pertemuan, mari kita berbagi informasi lebih lanjut tentang karakteristik mereka. Di suku Hadza, baik wanita maupun anak-anak memiliki rambut yang sangat pendek. Tidak hanya suku Hadza, tetapi hampir semua suku di Afrika memiliki wanita dengan rambut pendek, karena rambut panjang bukan bagian dari budaya mereka. Wanita dalam budaya suku tidak pernah dilihat sebagai objek kecantikan dan sama alamiahnya dengan pria. Mereka biasanya mengenakan rok tradisional dan pakaian pendek yang terbuat dari kain. Pria dan wanita di komunitas ini bersifat monogami. Tidak ada poligami di suku Hadza. Mereka melahirkan sebanyak mungkin anak yang mereka mampu, tidak didorong oleh aspirasi pribadi, tetapi dianggap sebagai kebutuhan mendasar untuk kelangsungan suku. Semakin besar dan semakin banyak populasi suku, semakin mudah bagi mereka untuk bertahan hidup di alam liar. Namun sayangnya, umur orang-orang suku ini tidak terlalu panjang. Penelitian menunjukkan bahwa harapan hidup rata-rata dalam suku Hadza adalah sekitar 33 tahun. Meskipun kadang-kadang bisa mencapai 39 tahun. Tingkat kematian bayi di suku ini adalah 21%, yang berarti 1 dari setiap 5 bayi yang baru lahir meninggal sebelum tumbuh dewasa. Akibatnya, sebagian besar dari mereka bahkan tidak hidup sampai usia 50-an. Sebaliknya, dalam masyarakat modern yang maju, orang dengan mudah hidup hingga usia 70-an dan bahkan 90-an. Kebersihan yang buruk dan nutrisi yang tidak memadai kemungkinan besar menyebabkan tubuh mereka rusak seiring berjalannya waktu. Mereka jatuh sakit dan, karena tidak dapat menemui dokter, seringkali meninggal karena penyakit sederhana. Sementara kami menjelaskan hal-hal ini, mereka tiba di tempat di mana mereka akan menggali tanah. Mereka memiliki kapak dan tongkat penggali yang kokoh untuk membongkar tanah. Seperti yang Anda lihat, anak-anak menemukan sekelompok tanaman yang runcing dan tajam. Tanaman ini menyerupai bawang, tetapi bukan tanaman biasa. Ia memiliki buah di bawah tanah.
Buah ini akan memberi mereka makan dan memberi mereka serat. Anak-anak bekerja bersama, bergantian untuk beristirahat. Selama kurang lebih setengah jam, mereka menggali tanah dengan menggunakan tongkat penggali. Ketika kelelahan mulai menyerang, anak lain dari kelompok itu akan mengambil alih. Mereka sudah sangat dekat untuk mencapai buah, dan segera mereka akan menarik buah pertama dari tanah. Salah satu anak melihat buah itu dan mulai menggali dengan tangannya untuk meraihnya lebih cepat. Inilah saat yang membahagiakan. Anak Hadza mencabut buah dari akarnya dan menunjukkannya kepada kami. Mereka yang lapar mulai memakan buah-buahan itu segera setelah ditarik dari tanah. Anak itu memakan buah tersebut dengan nafsu makan yang besar, bukan hanya karena ia lapar, tetapi juga karena ia tampak menikmatinya. Ya, ini pasti bawang. Salah satu wanita mengupas bawang itu dan memakannya dengan lahap. Pemandu kami menjelaskan bahwa buah akar ini mengandung banyak air. Suku Hadza memakan buah-buahan ini tidak hanya untuk mengisi perut mereka, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Tentu saja, tidak ada hierarki di antara para pengumpul wanita ini. Ketika mereka menemukan sumber makanan, mereka dengan senang hati mengumpulkan buahnya. Namun, perselisihan bisa muncul ketika harus berbagi. Sebagai contoh, ketiga wanita ini tiba-tiba terlibat dalam pertengkaran verbal dan fisik. Mereka tidak setuju tentang bagaimana membagi hadiah yang terkumpul. Untungnya, perdebatan itu tidak berlanjut, dan mereka memberikan sebagian kepada wanita yang berada di belakang dan menyuruhnya pergi. Ini dia wanita yang berdebat tadi. Dia dan anak-anaknya sedang mengisi tas kain dengan makanan. Dia telah melakukan pekerjaan yang sangat efisien dengan kedua anaknya. Dia memiliki lebih dari 5 umbi buah dan tas kain di bahunya cukup penuh. Wanita yang duduk di tanah ini sedikit sedih karena dia tidak memetik cukup banyak buah. Tas di atas bahunya terlihat sangat kosong dan dia duduk di tanah bersama anaknya yang masih kecil. Dia mungkin akan merasa malu dengan suaminya saat dia pergi ke kamp. Dan mungkin mereka akan bertengkar hebat. Pemandu kami sedikit menghiburnya dengan tangannya, tapi dia terlihat sangat sedih dan tertekan. Wanita yang mengumpulkan makanan paling banyak tampak ceria dan berbicara dengan gembira ke mikrofon kami. Perlu disebutkan bahwa di suku Hadza, pria lebih suka menikahi wanita yang kuat dan berbahu lebar dengan kaki yang besar. Sementara dalam masyarakat kontemporer, pria seringkali lebih menyukai wanita yang ramping dan bugar. Dalam suku yang berpusat pada kelangsungan hidup, pasangan yang memiliki kekuatan dan dominasi dianggap penting. Momen berkumpul ini dengan jelas menunjukkan hal ini. Wanita terkuat yang mengumpulkan makanan paling banyak akan membawa pulang lebih banyak. Di hari yang sama, sekelompok wanita lainnya pergi mengumpulkan buah beri seperti blueberry liar dari ranting-ranting pohon. Terbukti, mereka melakukan tugas ini secara berkelompok. Suku Hadza tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan bekerja secara kolektif dan berkolaborasi demi kelangsungan hidup mereka. Bahkan para pria lanjut usia yang memiliki tangan dan kaki yang kuat pun membantu para wanita dalam tugas pengumpulan. Sore harinya para pria kembali menyiapkan busur dan anak panah mereka untuk berburu hewan yang lebih besar. Kali ini, sekelompok 4 pemburu muda bergabung dengan tim, membuat kelompok ini menjadi lebih besar. Mereka harus berburu setidaknya seekor rusa atau babi hutan agar tidak kelaparan di malam hari. Mereka berangkat dengan cepat sebelum gelap, dan kami mengikuti mereka. Anjing-anjing ini sering melacak aroma dan memandu para pemburu berdasarkan bau yang mereka tangkap. Mereka bergerak melalui area terbuka dan hutan, terkadang menempuh jarak hingga 10 km per hari untuk mencari mangsa. Masing-masing pria itu gesit dan atletis, mampu menarik busur dan menembakkan anak panah dalam hitungan detik. Mereka juga memasang perangkap di sepanjang jalur hewan untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka. Mereka bahkan menyalakan api dengan ramuan aromatik untuk memikat hewan yang diinginkan masuk ke wilayah mereka. Tak lama setelah memasang perangkap, kontak pertama terjadi.
Seorang anak melihat sesuatu yang bergerak di rerumputan dan mengarahkan anak panahnya ke sebuah pohon. Dia membuat tembakan pertama untuk tim. Para pemburu dengan cepat pergi ke tempat anak panah itu ditembakkan. Sepertinya mereka tidak akan kelaparan hari ini. Mereka membuat beberapa tembakan panah secara beruntun. Mereka mungkin menabrak sesuatu. Salah satu dari mereka pergi untuk memeriksa area tersebut. Ya, mereka berburu kijang muda. Namun demikian, hal ini menimbulkan kekecewaan di antara para pemburu. Mereka tidak bisa mengakhiri hari dengan tangkapan sekecil itu. 2 orang dari mereka mengikat rusa tersebut ke sebuah tongkat dan membawanya kembali ke perkemahan. Sisanya terus mencari mangsa lainnya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka melakukan kontak dengan hewan lain. Kali ini mereka membidik sebuah lubang di tanah. Mereka segera menarik busur dan menembakkan anak panah. Hewan itu segera mencari perlindungan di liangnya. Mereka mungkin memukulnya. Kemungkinan itu adalah tahi lalat atau tupai. Untuk mengeluarkannya mereka harus menggali tanah. Setelah sekitar 15 menit menggali, akhirnya mereka berhasil. Dan itu dia, seekor tikus sawah yang cukup besar. Mereka akan menikmati makanan ini di malam hari. Tangkapan terakhir dari perburuan selama 5 jam itu berada di puncak pohon. Suku Hadza kembali membidikkan busur dan anak panah mereka ke arah pohon. Sayangnya, mereka tidak dapat berburu rusa atau babi hutan yang besar hari ini. Mereka harus puas dengan hewan yang lebih kecil. Hewan di pohon mungkin tidak akan cukup untuk memuaskan mereka. Namun mereka adalah penembak jitu yang hebat. Anak panah mereka selalu mengenai sasaran, membunuh hewan dengan cepat. Kali ini mereka berhasil lagi. Hewan itu sudah mati saat jatuh dari puncak pohon. Pemburu mencabut anak panah yang ditancapkannya pada hewan itu dan menunjukkannya kepada kami. Hewan itu tampak seperti seekor hiena muda. Suku Hadza tidak pernah menyia-nyiakan hewan yang mereka buru. Mereka memakan semuanya dan menggunakan kulitnya untuk membuat perkakas. Setelah mengakhiri hari dengan 3 tangkapan kecil, para pemburu kembali ke perkemahan, di mana mereka mendapat kejutan. Kelompok lain yang tidak kami rekam berhasil berburu kijang besar. Mereka membawanya kembali ke perkemahan dengan kaki-kakinya. Di suku Hadza, jika kijang atau babi hutan besar diburu, para pemburu sangat bangga memikulnya di pundak mereka. Seorang pria Hadza terlihat menonjol dengan hasil tangkapannya dan melihatnya sebagai sumber kebanggaan. Mereka senang memamerkan kekuatan mereka dengan berpose bersama hewan ini, terutama sebagai pajangan bagi para wisatawan. Setelah menyebutkan hal ini, kelompok yang berburu kijang tersebut menempatkannya di dalam salah satu tenda mereka untuk beristirahat. Sepertinya pilihan makan malam mereka malam itu adalah kijang dewasa ini. Daging rusa empuk dan dimasak dengan cepat di atas api, sehingga meningkatkan rasa dan kenikmatan makanan. Para wanita berkumpul di sekitar kijang, jadi menu makan malam kemungkinan besar sudah ditentukan. Tak lama kemudian mereka akan menguliti kijang tersebut, dan para wanita akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Menguliti hewan adalah tugas yang mudah bagi seorang pria Hadza. Mereka bukan hanya pemburu yang terampil, tetapi juga penjagal yang terampil. Mereka dengan hati-hati memisahkan kulit dari daging tanpa merusak daging. Salah satu pemburu tampak sangat lapar dan merobek-robek sepotong hewan itu untuk dimakan mentah-mentah. Ia percaya bahwa memakan telinga rusa sangat menyehatkan. Setelah menguliti rusa, yang pertama kali mendapatkan bagian dagingnya tentu saja adalah anjing-anjingnya. Mereka telah berlarian sepanjang hari dan sama laparnya dengan manusia. Karena mereka tidak memiliki lemari es, mereka menggantungkan daging di pohon. Mereka akan segera memakannya. Ini adalah bagian yang paling empuk dan beraroma dari hewan. Hadza dengan cepat membagi daging menjadi beberapa bagian dan menikmati barbeque di atas api. Mereka memakan rusa dengan sangat lahap. Jika dagingnya keras, mereka menggunakan pisau untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil sebelum dimakan. Jangan kira mereka membuang ususnya. Kedua pemburu ini membawa usus tersebut ke sebuah sudut dan memakannya mentah-mentah tanpa membersihkan atau memasaknya. Beginilah hari demi hari berlalu bagi suku Hadza di pedalaman utara Tanzania. Mereka bangun pagi-pagi sekali dan mempertahankan hidup mereka dengan meramu dan berburu. Dengan cara ini,
Mereka melestarikan cara hidup tradisional mereka dan mendapatkan penghasilan dari wisatawan seperti kita yang merekamnya. Jika Anda menikmati jenis video ini, Anda dapat menyukai dan berlangganan saluran ini. Selamat tinggal!